Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun melibatkan 8 unit mobil dan 2 sepeda motor di Tanjakan Pucue, Kabupaten Sidrap. Seorang pelajar SMP di Kota Makassar dianiaya sejumlah remaja saat hendak pulang ke rumahnya. Parkir sembarangan, seorang wanita terlibat saling dorong dan adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar. Seorang wanita terlibat saling dorong dan adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar. Sang sales menolak ban mobilnya digembok karena parkir liar di Jalan Pangeran Petarani. Adu mulut hingga saling dorong tak terhindarkan saat seorang wanita berusaha menghalau petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar. Petugas mengembok ban mobil miliknya yang terparkir di pinggir Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar Selasa lalu. Tak hanya membentak petugas di Sub Makassar, wanita tersebut bahkan berusaha merebut gembok yang akan digunakan untuk mengembok kendaraan miliknya. Keributan tak berlangsung lama setelah beberapa petugas di Sub lainnya berusaha menghalau pemilik kendaraan yang masih tersulut emosi dan diarahkan masuk ke kantornya kembali. Usai bersih tegang, petugas di Sub Kota Makassar kembali menggembok kendaraannya bersama beberapa mobil lainnya yang terparkir di bahu jalan. Keributan ini dipicu saat petugas di Sub bersama Satlantas Polrestabes Makassar melakukan razia parkir liar dan mendapati beberapa kendaraan roda 4 yang memakai bahu jalan. Awalnya pelaku bersedia menerima surat tilang dengan syarat gembok dibuka. Namun saat akan diberikan surat tilang, pelaku malah menolak. Begitu kita gembok, kita cari orangnya tidak ada. Makanya dari itu begitu muncul orangnya, dari pihak Satlantas untuk mau menilang, pihak dari Lantas memerintahkan anggota untuk buka gemboknya. Kita kan buka, begitu diserahkan tilangnya dia tidak mau terima. Makanya pihak Lantas untuk memerintahkan kembali menggembok. Pada saat diperintahkan untuk menggembok kembali, mereka ngotot untuk melarai dan merampas gembok itu. Razia parkir liar akan terus dilakukan karena maraknya parkir liar hingga menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Kecelakaan beruntun melibatkan 8 unit mobil dan 2 sepeda motor di Tanjakan Pucue, Jalan Poros, Sidrap, Parepare, Kabupaten Sidrap. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di Dusun Datai, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Selasa lalu. Kecelakaan ini melibatkan 8 unit mobil, terdiri dari truk kontainer, minibus, serta 2 unit kendaraan roda 2. Peristiwa naas bermula saat truk kontainer melaju kencang dan tidak bisa dikendalikan. Rem truk diduga mengalami blong sehingga melaju kencang saat turunan Pucue. Truk menabrak kendaraan di depannya serta yang diparkir di sisi jalan. Pemilik kendaraan ini adalah pekerja di jalan ini dan istirahat di atas kendaraan tertabrak oleh mobil kontainer yang mengakibatkan sopir ini meninggal dunia. Kemudian setelah terjadi benturan ini, mungkin karena gugup sopir daripada kontainer ini dia banting ke kanan lagi. Jadi dia banting ke kanan lagi, terjadi lagi benturan. Untuk yang benturan ke-5, 6, 7. Pasca kecelakaan, eskavator mengevakuasi kontainer yang menutupi badan jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Kontainer itu terjatuh dari atas truk saat terjadi kecelakaan beruntun di Tanjakan Pucue, mengakibatkan 8 mobil dan 2 motor rusak parah. Pengemudi mobil Yusuf mengatakan, akibat tabrakan itu mobil miliknya mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan samping. Jadi pada waktu turunan itu, entah kenapa sangat cepat kejadiannya, itu ada mobil yang dari belakang langsung duduk kita dari belakang. Dan ternyata mobil kontainer yang blong. Jadi saya juga lari ke kanan, ini mobil bapak yang dari atas juga terdorong ke bawah. Tertutup. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga disertai dengan penyekapan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan ketiga anaknya memasuki babak baru. Para korban telah mendapatkan pendampingan, sementara sang suami ditetapkan sebagai tersangka. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA Kota Makassar telah selesai mengambil keterangan korban kekerasan dalam rumah tangga disertai penyekapan istri dan ketiga anaknya. Selain mengambil keterangan korban, petugas UPTD PPA Kota Makassar juga melakukan trauma healing terhadap ketiga anak korban. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang berulang terjadi sejak tahun 2013. Pelaku pernah ditahan oleh polisi dalam kasus KDRT hingga terakhir perbuatan pelaku pada 20 April lalu. Tentunya ini akan menimbulkan trauma yang begitu dalam, apalagi kejadian ini tidak hanya sekali. Kejadian ini sudah berulang kali berdasarkan hasil dari asesmen kami. Memang ini kejadian yang berulang. Tentunya ini membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan hasil asesmen awalnya seperti apa. Dan yang pasti layanannya kami siap untuk melakukan pendampingan dari awal hingga terminasi akhir dari kasus ini. Motif dari kejadian tersebut merupakan motif yang kompleks di mana salah satunya yakni faktor ekonomi. Sementara Polrestabes Makassar melalui unit PPA kini telah memeriksa pelaku Sahreka 39 tahun dan telah menetapkannya sebagai tersangka. Kemarin malam minggu kita dapat laporan ada informasi penyekapan ya suami terhadap istri dan anak. Setelah kita dalemin, saat ini perkara sudah kita sidik. Untuk pelaku, suami dari korban sendiri sudah kita amankan, kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sebelumnya, kasus penyekapan oleh sang suami terhadap istri dan 3 orang anaknya terjadi di dalam kamar rumah di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar diwarnai kericuan. Istri bersama ketiga orang anaknya dapat keluar dengan selamat dengan upaya negosiasi. Ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Maros mengikuti bimbingan manasik haji reguler sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei 2024 mendatang. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Maros mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 34 orang dibandingkan tahun lalu. Sebanyak 330 calon haji asal Kabupaten Maros akan berangkat menuju Tanah Suci pada Mei 2024 mendatang. Untuk itu, calon jemaah haji ini mengikuti bimbingan manasik haji reguler tingkat Kabupaten Maros pada musim haji 1445 Hijriah. Kuota haji tahun ini mengalami peningkatan sebesar 34 orang dibandingkan dengan tahun lalu. Pemberangkatan calon jemaah haji bakal dibagi menjadi 3 kloter, yakni kloter 3, 14, dan 35. Masing-masing kelompok terbang terdiri dari 100-an jemaah. Untuk kloter 3 akan diberangkatkan pada tanggal 12 Mei 2024 mendatang. Setiap calon jemaah haji bakal mendapatkan uang saku sebanyak Rp750 atau berkisar Rp3.200.000. Ini kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, ya terutama Kementerian Agama ini karena ada penambahan kuota kita. Ada penambahan 34 orang dari tahun lalu. Jadi sekarang sudah 330. Salah seorang calon jemaah haji lansia bernama Siang, 70 tahun, mengaku sudah menunggu selama 14 tahun agar bisa mewujudkan impian menjalankan ibadah haji. 14 tahun. Kita berangkat sama siapa, Bu? Sendirian, nak. Oh, sendirian, Ki. Bagaimana kesiapan saya ini, Bu? Jelaskan. Baik, Haji. Ada pekerjaan? Apa pekerjaan? Tidak ada pekerjaan. Iya. Tidak ada kaki. Diketahui tahun ini pemerintah juga memberikan afirmasi 5% untuk jemaah haji lansia agar berkesempatan berangkat lebih cepat sebab pada musim haji reguler 2024 penyelenggara mengusung tema Haji Ramah Lansia. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.